Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu, NIM 18092053, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Sebagai syarat dari mata kuliah metode numerik, saya akan memaparkan PowerPoint mengenai peran metode numerik di dunia pertambangan. Ya, di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang berjudul Analisis Lereng dengan Metode Numerik. Apa sih itu lereng dan apa sih itu stabilitas lereng? Nah, lereng merupakan suatu permukaan tanah atau batuan yang miring dan memiliki suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Sedangkan stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting. Sebuah prinsip yaitu tanah dan batuan dalam keadaan setimbang, distribusi tegangan tidak terganggu, penggalian, penimbunan, pengangkutan dan erosi, tanah dan batuan mencari keseimbangan baru, dan longsoran. Persoalan kestabilan lereng merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi pekerja konstruksi dalam pertambangan maupun rekayasa sipil. Nah, pada saat ini terdapat sejumlah metode analisis dan program komputer yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mulai dari yang sederhana seperti metode kesetimbangan batas sampai dengan rumit seperti metode numerik. Nah, faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng yaitu berupa sifat fisik atau bobot isi, kuat geser atau sudut geser dalam dan kohesi, struktur geologi atau mayor dan minor diskontinu, geometri lereng, kondisi air tanah, faktor-faktor luar seperti getaran akibat blasting, beban, alat mekanis yang beroperasi. Adapun skema dari atau sketsa dari lereng tersebut. Nah, dalam menganalisis suatu lereng perlu mengetahui sifat fisik dan sifat mekanik. Untuk itu perlu dilakukan pengujian laboratorium. Data sifat fisik dan sifat mekanik akan sangat berpengaruh dalam stabilitas suatu lereng. Nah, longsoran yang terjadi pada tanah dan pasir umumnya adalah longsoran busur atau circular failure. Sedangkan untuk batuan adalah longsoran bidang, longsoran baji, dan longsoran toppling. Nah, pada gambar ini memperlihatkan suatu kriteria keruntuhan berdasarkan kriteria Moore-Coulomb atau kekuatan geser material menurut Moore-Coulomb, terdiri dari dua komponen yaitu kohesi dan sudut geser dalam. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, numerical method atau metode numerik. Metode konvensional hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat anisotropi, lereng yang mempunyai karakteristik tegangan-regangan yang non-linear, metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka analisis kestabilan lereng harus dilakukan dengan menggunakan metode numerik. Nah, beberapa keuntungan lain dari penggunaan metode numerik dalam analisis kestabilan lereng antara lain seperti yaitu 1. Dapat digunakan untuk menganalisis lereng dengan mekanisme longsoran yang kompleks. 2. Kondisi tegangan dan regangan yang ada pada lereng dapat dimasukkan dalam perhitungan kestabilan lereng. Ketiga, berbagai macam kriteria keruntuhan baik yang linear maupun non-linear dapat digunakan. Keempat, efek perkuatan pada lereng dapat dimasukkan dalam mudah dan dalam analisis kestabilan lereng. Secara garis besar, terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan geomekanika, yaitu pertama, batuan atau tanah dianggap sebagai suatu massa yang kontinu atau menerus. Kedua, batuan atau tanah dianggap sebagai suatu benda yang tidak kontinu atau tidak menerus. Ketiga, metode hybrid atau campuran. Nah, metode kontinum. Metode kontinum sangat cocok digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng tanah, lereng batuan yang masif, dan lereng batuan dengan rekahan yang sangat intensif. Analisis kestabilan lereng dengan metode kontinum dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode sebagai berikut. Metode beda hingga, metode elemen hingga,
atau boundary element method. Ini adalah gambaran dari boundary method. Ya, finite different method atau FDM, metode benda hingga berdasarkan pembagian domain ke dalam sejumlah sekumpulan simpul yang saling berkaitan di mana sistem persamaan diferensi pengatur diterapkan. Sistem persamaan diferensial pengatur yaitu persamaan kondisi kesetimbangan, hubungan tegangan-regangan dan hubungan regangan perpindahan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng dengan metode benda hingga adalah metode pengurangan kekuatan geser. Prinsip dari metode pengurangan kekuatan geser yaitu kekuatan geser material nilainya dikurangi secara bertahap sampai terbentuk suatu mekanisme keruntuhan pada lereng, pengurangan material kohesi dan sudut gesek dalam. Ya, ini adalah pernyataan dari tersebut. Ini adalah gambaran atau sketsa atau model dari lereng. Ya, finite element method atau FEM. Dalam metode elemen hingga domain dari daerah yang dianalisis dibagi ke dalam sejumlah zone-zone yang lebih kecil. Nah, zone-zone kecil tersebut dinamakan elemen. Elemen-elemen tersebut dianggap saling berkaitan satu sama lain pada sejumlah titik-titik simpul. Perpindahan pada setiap titik-titik simpul dihitung terlebih dahulu, kemudian dengan sejumlah fungsi interpolasi yang diasumsikan perpindahan pada sembarang titik dapat dihitung berdasarkan nilai perpindahan pada titik-titik simpul. Selanjutnya, regangan yang terjadi pada setiap elemen dihitung berdasarkan besarnya perpindahan pada masing-masing titik simpul. Berdasarkan nilai regangan tersebut dapat dihitung tegangan yang bekerja pada setiap elemen. Terdapat dua pendekatan yang umum digunakan dalam analisis kestabilan lereng dengan menggunakan metode elemen hingga, yaitu metode pengurangan kekuatan geser atau stress reduction method. Prinsip dari metode ini yaitu kekuatan geser material nilainya dikurangi secara bertahap sampai terbentuk suatu mekanisme keruntuhan pada lereng. Pengurangan parameter kohesi dan sudut gesek dapat dinyatakan dengan persamaan. Metode penambahan gravitasi. Prinsip dari metode penambahan gravitasi yaitu nilai gravitasi dinaikkan secara bertahap sampai terbentuk suatu mekanisme keruntuhan pada lereng. Faktor keamanan dalam pendekatan didefinisikan sebagai berikut, yaitu Fs Ge sama dengan limit N actual, di mana G aktual adalah konstanta gravity serta G limit adalah nilai gravity yang tepat menyebabkan terdapat suatu keruntuhan pada lereng. Nah, ini adalah mekanisme keruntuhan dan faktor keamanan untuk model lereng lempung. Metode diskontinum. Metode diskontinum mengasumsikan domain dari daerah yang dianalisis merupakan kumpulan dari blok-blok yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Blok-blok tersebut dapat mengalami pembebanan dari gaya-gaya luar seperti dapat mengalami pergerakan atau perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Permodelan diskontinu cocok diterapkan dalam lereng di mana mekanisme diterapkan keruntuhannya dikontrol oleh adanya bidang-bidang tak menerus. Metode ini kadang-kadang juga disebut sebagai metode elemen diskrit atau discrete element. Dari dasar, metode elemen diskrit adalah penerapan sistem persamaan kesetimbangan dinamik untuk setiap blok batuan. Kemudian sistem persamaan tersebut diselesaikan dengan memenuhi beberapa kondisi batas mengenai interaksi dan pergerakan dari blok-blok dapat dipenuhi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar yang di bawah, metode elemen diskrit juga dapat memasukkan adanya interaksi non-linear yang terjadi di antara blok. Nah, ini adalah gambaran. Karakteristik utama dari metode discrete elemen yaitu sebuah elemen dapat mengalami perpindahan translasional maupun rotasional serta dapat terlepas atau terpisah ikatannya dari elemen lainnya. Kedua, kondisi kontak atau persentuhan di antara elemen akan dirubah atau disesuaikan pada setiap proses perhitungan berlangsung. Discrete element method ditemukan oleh Cundall dengan menggunakan asumsi. Pertama, massa batuan sebagai blok yang tidak menerus yang dapat saling berinteraksi dan terdeformasi.
Kedua, hukum gaya perpindahan untuk interaksi dan hukum gerakan untuk menentukan perpindahan blok dalam kondisi setimbang. Ketiga, deformasi ditentukan dari proses dikritisasi dari blok-blok ke beberapa elemen. Keempat, sangat cocok untuk keruntuhan transisional dan lereng yang dikontrol oleh bidang-bidang diskontinu. Ini adalah permodelan kontak di antara dua blok yang dapat terdeformasi. Rock slope district element model swing out of block of difference element. Nah, discontinuous deformation analysis atau GDA merupakan metode yang dikembangkan oleh Xi pada tahun 1993 dan cukup memuaskan untuk longsoran, gelinciran, gulingan atau jatuhan pada lereng dengan massa batuan tidak menerus. Dapat memodelkan suatu deformasi yang cukup besar dan dapat mensimulasikan keruntuhan gabungan di antara blok-blok yang berhubungan. Nah, ini adalah gambaran mekanisme keruntuhan pada sebuah bidang runtuh busur lingkaran. Rotation and toppling. Nah, gambaran pemodelan batuan jatuh dan mekanisme rekaan yang terjadi pada sebuah blok batu menggunakan metode discontinuous deformation analysis. Ya, particle flow coded atau PVA, yaitu suatu massa batuan diasumsikan gabungan dari suatu partikel bulat dengan kontak gelinciran geser. Gugusan partikel bulat juga dapat saling terkait dengan kekuatan ikat tertentu, hukum perpindahan dari setiap partikel dan hukum gaya perpindahan pada setiap kontak di antara partikel. Digunakan untuk memodelkan suatu aliran yang berbutir pergerakan tradisional rekaan yang terjadi pada batuan untuk maupun simulasi dari respon lereng terhadap gaya dinamik. PVS juga dapat digunakan untuk simulasi dalam ukuran makro pada blok batuan yang mengandung rekan-rekan yang sesar maupun untuk simulasi skala mikro dari kontak antara butiran partikel. Ini adalah berupa linear contact law, Hertzsprung contact law, slip condition, parallel bond, contact bond. Ini adalah merupakan skema dari ikatan dan kontak di antara partikel pada permodelan dengan metode particle flow codes. Ini adalah model discrete elemen untuk sebuah bongkahan batu yang jatuh. Dan metode campuran atau hybrid merupakan metode campuran antara hybrid beam dan beam, hybrid dam dan dam, hybrid chain dan dam, dan outer hybrid models. Sangat akurat karena menggabungkan dua metode dan menganalisis kelongsoran. Ini adalah merupakan hybrid model for a rock machine contain of every ocean di dam. Ya, sampai di sini cukup sekian dan terima kasih atas kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan. Saya juga manusia. Manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Dan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Nah, dari kesalahan saya dapat belajar. Dan cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.